Kisah Timotius, belajar firman Tuhan. Hello, hello, hello. It's good to see you. Hello, hello, hello. It's good to see you. It's good that you're here. It's good that I'm here. It's good that we're here all back together. Hello, hello, hello. It's good to see you. Hello, hello, hello. It's good to see you. It's good that you're here. It's good that I'm here. It's good that we're here all back together. Hello, hello, hello. It's good to see you again. It's great to see you again. So lovely to see you again. Hai Sweetie Kids, hai Cornerstone Kids, dan semua anak yang sedang beribadah bersama dengan Lause Ica. How are you today? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 sekali lagi. Apa kabar? Mari kita high five, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 silakan duduk. Lause berharap kalian semua sehat dan bersukacita hari ini. Wah, Lause lihat ada adik-adik baby, ada Koko, ada Cici SD. Wah, hari ini ramai sekali ya. Kita berkumpul bersama adik kakak. Nah, Lause juga lihat kalian udah siap, sudah pakai baju rapi, duduk dengan manis, dan tersenyum senang. Asik. Kalau gitu, Lause akan memulai Sunday School kita hari ini. Kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang bersukacita. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak, welcome to our Bible Trivia Quiz. Hari ini Dede, Koko, Cici akan bermain bersama-sama. Lause Ica akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar cerita Alkitab. Kalian siap-siap ya. Ingat-ingat cerita-cerita Alkitab yang pernah kalian dengar dan kalian baca. Kuis ini akan dibagi menjadi 2 babak. Ingat-ingat, babak pertama kalian akan mempunyai waktu 7 hitungan. Oke, untuk menjawab pertanyaannya. Babak kedua, kalian harus menjawab lebih cepat. Oke, karena waktunya lebih singkat. Kalian punya waktu 5 hitungan. Oke, come on. Kalian pasti bisa. Do your best children. Are you ready? Let's start. Berapa lama Allah menciptakan dunia ini? Ayo anak-anak ingat-ingat. Berapa lama ya Tuhan menciptakan semua ini? Ya, betul sekali. Tuhan menciptakan dunia ini dalam 6 hari. Good job. Next question. Siapakah yang tidak taat kepada Tuhan dan ditelan oleh ikan besar? Ya, Yunus. Siapakah yang dimasukkan ke dalam gua singa? Daniel.
Siapa nama raksasa yang dikalahkan Daud dengan pertolongan Tuhan? Goliat. Siapakah yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Betul, Yesus. Great job, kids. You do great. Now, it's time to level up. Ingat ya, di babak ini kalian cuma punya waktu 5 hitungan. Oke, are you ready? Let's start. Pertanyaan pertama, apa nama laut yang dibelah Musa oleh pertolongan Tuhan? Kira-kira apa ya jawabannya ya? Betul sekali, jawabannya adalah Laut Merah. Good job. Pertanyaan kedua, siapakah nama teman Yesus yang dibangkitkan olehnya? Tik tuk, tik tuk, tik tuk. Iya, siapa? Betul sekali, Lazarus. Good job. Pertanyaan ketiga, siap. Siapa nama murid Yesus yang mengkhianati Yesus? Siapa dia ya? Coba. Oh, udah ada yang bisa jawab. Wow, betul sekali. Yudas Iskariot. Good job. Next question. Ada 10 orang sakit yang disembuhkan oleh Yesus. Apakah penyakit mereka? Apa? Yeay, good job. Betul sekali, sakit kusta. Wah, gak enak banget ya sakit kusta. Pertanyaan terakhir, yang kelima. Pada hari keberapa Yesus bangkit dari kematian? This one easy. Come on. Yeay, awesome. Betul, pada hari yang ketiga. Wah, pinter ya. Good job, kids. You are awesome. Kalian hebat banget. Pintar semua. Wah, siapa sih yang membuat kalian mengenal firman Tuhan? Ada papa, ada mama, ada nenek, ada guru sekolah. Nah, siapa ya? Coba. Wah, hebat. Banyak orang ya di sekeliling kalian yang membuat kalian mengenal firman Tuhan. Terus, dari mana kalian bisa tahu semua cerita-cerita itu? Yes, betul sekali. Kalau kita suka mendengar cerita Alkitab dan membaca Alkitab, kita jadi tahu banyak hal tentang Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Lause Ica juga suka banget membaca firman Tuhan. Nah, apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini semuanya benar. Waktu Lause Ica baca, waktu Lause Ica merenungkannya dan mengalaminya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Dan Lause ingin orang lain juga sama seperti Lause, mengenal Tuhan Yesus dan firman-Nya. Yuk, kita nyanyi sebuah lagu yang mengingatkan kita untuk terus mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do
I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Hai anak-anak, senang sekali aku bisa menyapa kalian semua. Perkenalkan, namaku gak seru kalau dikasih tahu langsung ya. Aku kasih tahu clue-nya dulu deh. Aku punya seorang ibu yang taat kepada Tuhan. Dan ia juga selalu mengajariku firman Tuhan. Nama ibuku adalah Lois. Setelah besar, aku menikah dan punya seorang anak laki-laki. Aku juga mengajarinya firman Tuhan. Mengapa Mama sering membaca Alkitab? Karena lewat Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan memberitahu kita siapa Dia dan bagaimana kita harus hidup untuk menyenangkan hatinya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Timotius kecil bertumbuh semakin besar, semakin bertambah tinggi, bertambah pengetahuannya tentang firman Tuhan. Timotius tumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Kemanapun ia pergi, orang dapat melihat cerminan kasih Tuhan Yesus lewat apa yang dilakukan oleh Timotius. Timotius menjadi anak yang senang belajar firman Tuhan, taat pada orang tuanya, mengasihi orang lain, dan masih banyak lagi. Timotius tahu bahwa sekalipun ia masih kecil, tapi ia dapat jadi contoh atau teladan bagi orang lain, agar orang lain dapat melihat Tuhan Yesus melalui apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Apakah kalian juga seperti Timotius? Apakah kalian sudah menjadi contoh yang baik bagi orang-orang sekitar kalian? Yes, luar biasa. Tapi ada juga yang membuat saya sedih. Suatu hari, Timotius mengatakan ia akan pergi jauh dan tidak tahu kapan akan kembali lagi. Timotius menceritakan bahwa ia bertemu dengan seorang yang bernama Paulus. Timotius semakin percaya dan mengasihi Tuhan pada saat ia mendengarkan penjelasan Paulus tentang firman Tuhan. Dan katanya Paulus juga sudah mendengar bahwa Timotius adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan sejak ia kecil. Lalu Paulus meminta Timotius untuk ikut bersamanya, pergi ke banyak tempat untuk mengabarkan firman Tuhan. Antara senang dan sedih, akhirnya aku dan Ibu Lois mengantarkan Timotius pergi. Mama, Nenek, aku pamit ya. Tolong doakan aku. Anakku, hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan. Cucuku, hati-hati ya. Tuhan Yesus menyertaimu. Makasih ya, Mama, Nenek. Kalian sudah mengajariku banyak sekali firman Tuhan. Sehingga sekarang aku bisa melayani Tuhan.
Aku masih ingat peristiwa perpisahan itu. Timotius tersenyum sambil melambaikan tangannya padaku dan ibuku. Sekalipun aku sedih harus berpisah dengan Timotius, tetapi ada sukacitanya juga. Karena Timotius dapat dipakai Tuhan untuk melayaninya. Dan aku yakin Tuhan Yesus pasti menjaga dan melindungi Timotius kemanapun ia pergi, dimanapun dia berada. Baik berjalan kaki, di kapal laut, bertemu tentara Romawi, memberitakan firman Tuhan kepada orang yang lebih tua, di penjara karena memberitakan firman Tuhan. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus melempari Timotius sampai dia meninggal. Tetapi sekali lagi aku percaya Timotius sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan saat ini dia pasti sedang happy berada bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah kisah mengenai anakku. Anak-anak, aku pesan ya, kalian juga pasti bisa hidup seperti Timotius yang dari kecil sangat mengasihi Tuhan, rajin baca Alkitab, berdoa, dan taat pada firman Tuhan. Oke? You can do it. Bye. Sampai jumpa. Oh iya, aku lupa. Tadi kan kita lagi main tebak-tebakan. Jadi, sekarang kalian sudah bisa tebak siapa namaku? Yes, benar. Namaku Yunike. Bye-bye. Wow, keren banget ya Timotius. Ia tidak menyerah memberitakan firman Tuhan meskipun dia masih muda. Dia berani menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang lebih tua dari dia. Menurut kalian, mengapa Timotius dapat tumbuh menjadi anak yang begitu keren ya? Yes, karena Timotius sejak kecil sudah percaya kepada Tuhan dan rajin membaca Alkitab, juga berdoa. Nah, anak-anak, yuk kita mau mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Timotius. Sejak kecil sudah rajin membaca Alkitab dan berdoa. Sehingga besar nanti kita dapat dipakai Tuhan untuk melayaninya. Dan memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, orang yang berdosa. Supaya suatu hari nanti kita semua yang percaya kepada Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Apakah kalian mau melakukannya? Ore! Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Lagu yang mengingatkan kita bahwa kita dapat menjadi seorang misionaris kecil. Sekalipun kita masih kecil, tapi kita dapat melayani Tuhan dengan menceritakan firman Tuhan kepada semua orang. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Satu kali lagi ya.
1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Even though I'm dinky winky, even though I'm small, I look up to you and say I'm tall. Even though I'm teeny weeny, even though I'm short, I'll speak out 1 Timothy 4 and say I'll never let anyone look down on me. He has made me just as I am. I'll never let anyone look down on me. He has made me just as I am. Even though I'm dinky winky, even though I'm small, I look up to you and say I'm tall. Even though I'm teeny weeny, even though I'm short, I'll speak out 1 Timothy 4 and say I'll never let anyone look down on me. He has made me just as I am. I'll never let anyone look down on me. He has made me just as I am. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau sudah mengajari kami supaya kami menjadi teladan. Meskipun kami kecil, tapi kami bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi misionaris-misionaris kecil-Mu. Kami berdoa supaya kami juga boleh berani memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. This is Superdog Universe. Sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ingat, jadilah teladan. Keep the spirit, kids. See you next time. God bless you. Even though